Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, Pak Agus akan memberikan sebuah tutorial mengenai pembahasan dasar pemrograman menggunakan bahasa Python. Bahasa Python ini banyak digunakan untuk data science, data analis, artificial intelligence atau kecerdasan buatan, misalnya untuk machine learning dan macam-macam penggunaan yang lain. Makanya Pak Agus memilih Python sebagai bahasa dalam dasar pemrograman. Pada kesempatan ini Pak Agus ulas secara dasar ya, dasar sekali agar mudah diikuti, sehingga dengan begitu anggapan bahwa pemrograman itu sulit, pemrograman itu susah, coding itu bikin pusing, menjadi coding itu menyenangkan. Mudah-mudahan tujuan itu bisa tercapai dengan baik. Bismillah dulu, niatkan hati untuk menerima pelajaran dengan baik, skip HP atau gangguan yang lain, fokus dulu dalam kurang lebih setengah jam ke depan. Oke, yang pertama buka Chrome untuk mendownload namanya PyCharm. PyCharm itu sebuah code editor, sekaligus ada konsolnya di situ untuk menampilkan hasilnya. Untuk bahasa pemrograman Python, download yang pilih yang community ya, itu yang free. Community ada Python IDE, cek aja yang ini. Berputar-putar, jangan pilih yang profesional karena nanti trial, atau kalau tidak mau trial jadinya berbayar ya. Karena kita belajar, pilih yang PyCharm Community Edition, kemudian pilih yang exe, lalu download. Maka akan otomatis mendownload PyCharm. Nah, di sini Pak Agus sudah download. Kalau kalian belum download, di save aja, nanti akan proses download. Dan anggap saja kalian sudah punya download PyCharm, sudah terdownload, tinggal diinstal, pasang, klik 2 kali, kemudian next. Mana nih PyCharmnya nih? Setelah next muncul seperti ini, tinggal next lagi, klik desktop, itu shortcut ya, klik aja nanti biar muncul di desktop sini. Next, install, proses install, tunggu saja. Mau langsung di run atau dibuka PyCharmnya, dicentang aja kotak ini lalu finish. Nah, sudah muncul ya, seperti ini tampilan dari PyCharm. Baik, setelah terinstall PyCharmnya, tinggal dibuka 2 kali, tunggu sampai terbuka PyCharm.
external change. Tunggu sampai ini ngeload sempurna ya, biar enak dipakainya. Setelah itu kita buat project baru. Dan ini kita akan belajar tentang fungsi print. Di centang bagian create a main.py atau py. Create directory is ada fungsi yang namanya print seperti ini. Pasangannya dia buka tutup. Dia berfungsi untuk mencetak atau menampilkan di konsol. Konsol itu tampilan di sini nanti. Print nama saya Agus. Lalu di play, tombol play atau run. Jadi ketika ngetik print nama saya Agus, di sini ada tanda petiknya ya. Dia akan muncul di konsol. Ini tampilan konsolnya. Nama saya Agus. Itu sudah sebuah program dengan Python. Kemudian kita bisa memberinya komentar. Komentar itu di Python dia berupa tanda ini pagar, seperti tanda pagar itu, lalu kasih komentar. Fungsi print untuk mencetak atau outputnya. Ketika ini dijalankan, tulisan fungsi print untuk mencetak tidak akan keluar karena dia hanya berupa komentar. Lain halnya kalau tanda pagar itu kita hilangkan, ketika di play dia akan muncul error invalid syntax. Jadi kita jadikan komen saja sebagai penanda atau keterangan tambahan. Di sini ada nama saya Agus. Dimana nama saya Agus itu merupakan tipe data string ya. Cirinya dia ada petik ini, diupdate oleh dua petik, boleh petik 2 atau boleh petik 1. Kemudian ketika print kita akan mencetak sebuah tipe data selain string. Di sini saya cetak angka, maka tinggal ketik langsung angka, tidak perlu tanda petik. Angka seperti itu dia tipe data untuk integer atau int. Coba di run, hasilnya nama saya Agus 23. Oke. Ada juga tipe data yang dia pakai koma, print misal 45,5. Nah, ketika kita nulis koma seperti ini, ketika di run
dia akan menemui, nah ini di sini ada spasi, padahal kita di sini tulis koma, maksudnya koma 45,4 ya, karena dalam Python koma ditulis dengan tanda titik. Seperti ini. Dan itu adalah tipe data float untuk yang koma-koma. Nah, ini baru muncul. Itu untuk tipe data float, int, dan string. Kemudian dalam pemrograman Python juga ada variabel. Pada dasarnya semua pemrograman ada variabel, dia berfungsi untuk menyimpan nilai. Misal saya membuat variabel nama itu isinya Agus misal. Ketika mau di print tinggal begini, print nama. Ini berarti dia akan mencetak variabel nama. Nah, di sini ada lagi. Nama saya Agus yang ini ya, itu baris 2. Kemudian 23 yang ini, lalu 45,4 bawahnya, dan Agus itu yang ini. Jadi variabel berfungsi untuk merubah nama. Itu akan sangat berguna ketika programnya sudah lebih dinamis. Yang penting ini tahu dulu dasarnya. Selanjutnya saya akan membuat beberapa variabel nama Agus Susilo. Ketika di print nama, apakah yang terjadi? Error. Tahu salahnya? Iya, betul. Di sini karena dia tipe data string harus pakai tanda petik. Kita coba 2 petik ya. Jadi 1 print nama. Oke. Nah, baru muncul nih Agus Susilo. Ingat, untuk tipe data string dia selalu pakai petik. Data string saya kasih keterangan. Kemudian kita juga akan menulis tipe data yang integer. Di sini saya pakai umur. Saya membuat sebuah variabel umur dengan nilai 30. Tipe data integer atau int. Kemudian saya juga membuat data float, berat badan. Saya coba cetak dulu ya, print nama, print umur ya, mau muncul ya. Kemudian ketika kita buat variabel berat badan 70,3 misalnya, itu tipe data float ya. Maka ketika dicetak print berat badan, apa yang terjadi? Error, invalid. Line 3 ya, ini line 3. Nah, ini error line 3 itu dia error karena untuk kalimat yang berspasi ini dia harus dipakaikan tanda sambung ya. Misalnya kita ganti dengan, kita sambung dengan underscore, di sini juga ganti underscore ya. Play, kita play atau kita run. Nah, baru dia muncul. Jadi ingat, untuk membuat variabel di Python untuk kata yang 2 suku kata seperti ini atau lebih,
sambung dengan sebuah tanda. Oke, setelah jadi seperti ini, dalam Python juga bisa digabung ya. Kalau ini kan kita nulis banyak sekali print, kita bisa menggabungnya dengan kata-kata, misal print nama saya Agus Susilo Nugroho, umur 30 tahun. Itu akan jadi seperti ini. Nama saya, kemudian di plus ya, nama. Nah, jadi ketika nama saya ini sebuah string biasa akan ditambah dengan variabel nama, maka hasilnya adalah, nah ini nama saya Agus Susilo, string biasa kecetak dan nama sesuai dengan variabel nama di sini. Di sini tidak ada spasinya, agar terjadi spasi kita buat di sini, klik spasi. Nah, nama saya Agus Susilo, atau boleh ini kasih titik dua. Nama saya Agus Susilo. Kemudian saya akan mencetak umur saya kita akan mencetak umur 30. Di situ ada variabel umur, saya kasih tahun ya, tahun. Ingat tahun itu string ya. Coba kita play. Nah, error nih, error. Can only concatenate str not int to str. Error ini maksudnya ketika kita akan mencetak sebuah string, objek atau variabel setelahnya harusnya juga string. Di sini variabel setelah plus ini adalah umur, sementara tipe data int. Jadi int dan string dan int tidak bisa bersatu ya. Jadi dia error. Ada kata kunci concatenate str. Agar bersatu, kita ubah umur ini menjadi str. Karena dia basicnya float nih, tipe float int ya. Caranya str, kasih tanda kurung, kemudian jalankan lagi. Nah, umur saya 30 tahun, seperti itu. Jadi ingat, ada tadi kita belajar concatenate atau menggabungkan str ya, itu str dan str harusnya. Ketika str digabungkan dengan string, maka harus diubah menjadi str, kemudian kasih kurung buka tutup. Kemudian saya akan mencetak berat badan, print berat badan saya berat. Ingat di situ ada, nah ada variabel berat badan. Saya akan kasih kilogram ya, berat badan kilogram. Coba kita run. Nah, ada error lagi, can only concatenate str not float. Nah, ingat ini dia string ditambah berat badan itu variabel yang isinya tipe data float, maka kita ubah str, kasih kurung buka tutup, kemudian play. Nah, berat badan saya 70,3 kg. Itu tentang print.
Kemudian kita udah dapat 3 tipe data ya, string, int, dan float. Kemudian tadi kita juga belajar concatenate, yaitu menggabungkan str dengan str. Ketika ada str akan digabungkan dengan tipe data selain string. Ketika ada string akan digabungkan tipe data selain string, maka harus diberi str agar bisa tereksekusi dengan baik. Itu dulu untuk fungsi print. Nah, biar lebih lancar, kalian silahkan buat sebuah tampilan yang isinya nama lengkap ya, nama lengkapmu, nama lengkap masing-masing, kemudian name berapa, lalu nomor WA nya berapa, kemudian alamat lengkap, RT 4 RW 2, Penawangan, Grobogan, Jateng. Kemudian tinggi badan 160 cm. Nah, kalian buat ini tampilan seperti ini, tapi di konsol ini ya. Dan harus pakai ada variabelnya, ada tipe datanya, jadi nggak polosan ngeprint semua ya. Tadi ada str juga. Buat ini agar bisa muncul seperti ini tapi di konsol. Setelah itu di screenshot dan kirim hasilnya ke Classroom. Kalau belum paham bisa tanya. Demikian pembelajaran pertemuan 1. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.